Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang serat tekstil, yaitu serat alami berupa serat rami dan juga serat polyacrylate. Pertama yang akan dijelaskan oleh Tani. Oke, mulai dari budidaya tanaman rami. Tanaman rami sendiri adalah tanaman tahunan yang berbentuk rumpun, mudah tumbuh dan dikembangkan di daerah tropis, dan tahan terhadap penyakit dan hama, serta dapat mendukung pelestarian alam dan lingkungan. Tanaman rami yang dikenal dengan nama latinnya Weimeria niva Gold merupakan tanaman tahunan berbentuk rumpun yang dapat menghasilkan serat alam nabati dari pita ribbons pada kulit kayu yang sangat keras dan mengkilap. Next. Melaksanakan budidaya rami untuk mewujudkan harapan para petani dan pengusaha rami dalam pencapaian hasil serat yang tinggi, maka sebelumnya perlu memahami lebih dahulu teknik budidaya ini. Ada 4 aspek yang penting yang harus dipahami dalam teknik budidaya rami, yaitu varietas unggul, pengolahan tanah, tanam, dan pemeliharaan. 1. Menggunakan varietas unggul. Varietas sendiri adalah kumpulan individu tanaman yang dapat dibedakan berdasarkan sifat morfologis, fisiologis, kimia, dan sifat-sifat lainnya. Dan apabila diperbanyak atau dikembangkan, sifat-sifat tersebut tidak berubah. Varietas di Indonesia sendiri yang paling bagus adalah Pucun 10. Next. Yang kedua, menggunakan rhizoma sesuai standar umur dan panjang stik. Yang ketiga, melaksanakan pengolahan tanah yang benar. Artinya itu, tanah yang gembur sebagai media tumbuh rhizoma sangat dikehendaki bagi tanaman rami. Membersihkan lahan dan pengolahan tanah mutlak dilakukan dalam pengusaha tanaman rami. Pengolahan tanah dapat dilaksanakan pada saat sebelum ada hujan ataupun setelah hujan turun. Tujuan dari pengolahan tanah adalah untuk meramahkan struktur tanah, sehingga tanah menjadi gembur dan tidak keras. Yang keempat, atau D, mencermati waktu tanam dan jarak tanam. Next. Atau kelima, cara tanam yang benar. Bibit rami ditanam pada kedalaman 5-6 cm secara mendatar. Cara lain adalah potongan rhizoma ditetapkan miring ke dalam tanah dengan berbentuk sudut 450 derajat. Yang keenam, melakukan pemupukan. Untuk memacu pertumbuhan rami, diperlukan pemupukan yang tepat, baik dari jenis, dosis, dan waktu pemberian pupuk. Pemberian pupuk pada tanaman rami tidak hanya pupuk organik saja, tetapi juga pupuk anorganik. Yang terakhir adalah pengairan. Umumnya rami ditanam di lahan tidak hujan, sehingga kebutuhan air tergantung dari curah hujan yang ada. Untuk membantu keberhasilan penanaman rami, maka disarankan pengembangan rami di tempat di wilayah yang mempunyai curah hujan tinggi dan hujan yang merata. Bila mana memungkinkan, sebaiknya tersedia jaringan irigasi, karena pada saat musim kemarau, rami akan kekurangan air dan dapat dipenuhi dari pengairan. Daerah pengembangan rami yang mempunyai jaringan irigasi, maka panen dapat dilakukan sebanyak 5-6 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Kelebihan lain, tingkat produktivitas serat kasar tidak fluktuatif, tetapi hampir stabil. Sebab-sebab kegagalan. 1. Meliputi bahan tanaman. Bahan tanaman atau benih bibit yang digunakan tidak memenuhi kaidah atau benih yang benar.
Bibit yang digunakan di daerah pengembangan masih beragam dalam hal kemurnian genetik maupun mutu fisik dan fisiologis, sehingga pertumbuhan tidak seragam dan hasil yang diperoleh rendah. B. Pemilihan lokasi. Penempatan lokasi pengembangan rami kurang tepat karena kurang memperhatikan persyaratan tumbuh tanaman rami. Di samping itu, lokasi pengembangan jauh dari prasarana transportasi sehingga menambah biaya produksi. C. Budidaya tanaman rami. Pada umumnya, penanaman rami tidak memperhatikan kaidah cara bercocok tanam, seperti pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, dan lain-lain, sehingga pertumbuhan tanaman sangat jauh dari harapan. D. Panen dan pengolahan serat. Untuk mendapatkan serat kasar diperlukan alat penyerat yang namanya decorticator. Pada saat ini di daerah pengembangan rami belum tersedia decorticator yang memadai. Kalaupun ada, alat tersebut kualitasnya masih kurang baik, sehingga bila digunakan untuk memproses batang rami cepat rusak. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pengembangan rami, pengadaan decorticator harus diutamakan, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Pasar serat. Pada saat ini belum diketahui kejelasan mengenai pasar dari serat parami. Pabrik-pabrik tekstil yang ada pabrik-pabrik tekstil yang ada di tanah air belum banyak memanfaatkan serat rami menjadi benang dan tekstil. Oke, selanjutnya. Nah, bab selanjutnya yaitu kita akan membahas serat rami. Serat rami merupakan tanaman rami yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Nah, serat rami dapat tumbuh di hampir seluruh wilayah Indonesia. Terus cara penanaman dan perawatannya juga mudah. Serat rami sudah tersedia teknologi pengolahan dan pemintalan seratnya. Memiliki ciri khas yang dapat dijadikan unggulan, multiplikasi efek dari hulu ke hilir atau peluang kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi saya selanjutnya akan melanjutkan tugas dari teman saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan benang dan menggunakan benang rami. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu komposisinya seperti apa. Nah, komposisinya dari benang rami ini yang pertama senyawa selulosa, yaitu sebesar 72%. Kemudian demi-selulosa 15%. Kemudian senyawa pektin yaitu sebesar 2%. Senyawa lignin 0,1%. Lilin dan lemak 0,3%, dan bisa terlalu dalam air yaitu 6%. Kemudian kita mulai masuk ke pembuatan benang rami. Bahan baku yang digunakan yaitu tanaman Bulimaria nigrea. Dan tanaman ini tuh sebenarnya termasuk tanaman yang bisa tumbuh di area tropis dan subtropis. Kemudian tanaman rami ini dari jenis dua, yaitu rami kuning dan rami hijau. Nah, kalau rami kuning ini dia lebih baik dari jenis hijau karena menghasilkan serat yang lebih lunas. Kemudian kita masuk ke pengolahannya. Yang pertama yaitu pemotongan rutin 2-4 kali per tahun. Nah, pemotongan ini hasil yang pertama jelas panjang 2 meter. Kemudian yang kedua maksudnya setengah meter. Kemudian proses yang kedua yaitu pengambilan serat dari batang. Nah, pengambilan serat dari batang ini dengan pengepasan dilakukan dengan mesin decorticator yang sudah dijelaskan oleh Pak tadi. Kemudian yang ketiga penjemuran ini menggunakan sinar matahari. Kemudian penyikatan menggunakan dressing mesin. Kemudian pelapiran yang sesuai dengan kualitasnya. Kualitas sendiri ada 3 sebenarnya, yaitu grade istimewa, yaitu yang panjangnya 9 cm, bersisa rata dan berwarna putih. Grade pertama yaitu panjang 9 cm, tidak bersih sempurna. Kemudian grade yang kedua yaitu panjangnya 75 sampai 90 cm. Kemudian debumi, yaitu proses menghilangkan getah dengan cara pemasakan dengan memakai kaustik soda.
Lalu casing, yaitu pembukaan agar serat-seratnya terbuai dan terpasang lainnya, serta menghilangkan kotoran yang melekat padanya sambil terus-menerus disemprot dengan air. Kemudian pengeringan. Pengeringan ini dilakukan pada persemaian di udara terbuka. Kemudian selanjutnya adalah pelemasan. Pelemasan adalah penghalusan sambil menstabilkan atau unraveling agar serat-seratnya lebih terbuka. Untuk dengan diletakkan dalam ruang kondisi atau kondisi selanjutnya adalah finishing. Di sini kita gunakan anjingnya, kemudian serat-serat yang terlihat hingga merupakan finishing. Selanjutnya adalah finishing. Di sini kita melakukan perapian sehingga dapat memisahkan serat macam dan pendek. Selanjutnya adalah picking, yaitu penyortiran serat-serat menjadi lempengan-lempengan. Setelah dibuang kotoran yang tadi, mungkin masih ada kotoran yang masih melekat. Jadi di sini dibuang kembali kotoran yang masih melekat. Selanjutnya adalah spreading machine, yaitu proses peraganan dan pengolahan serat dengan menggunakan semacam mesin gearbox. Selanjutnya adalah setting frame yang berfungsi bersama dengan spreading machine, yaitu untuk lebih mensejajarkan kotak serat-serat serta mengumpulkan operasi. Kemudian building frame sama sebenarnya sama dengan setting frame. Di sini melakukan perangkapan untuk mengurangi ketidakrataan. Lalu routing frame, yaitu tahap hasil mesin sebelumnya, serta sedikit peraganan sebagai persiapan dengan nomor tertentu. Ring spinning, ini adalah sistem terakhir, yaitu pemilihan dan penggunaan pada bobin sehingga berubah benar. Jadi di sini hasilnya sudah berubah benar. Lanjut. Nah, di sini ada skala proses pemintalan kami. Dapat kita lihat dari bahan kami, kemudian pembukaan bol, kemudian penyortiran hingga ke pemasakan. Next. Nah, kalau bisa teman-teman lihat selanjutnya dari pemasakan itu kita masuk ke proses penumbukan lagi, kemudian pencucian, pemanasan, peminyakan, sampai dengan pengondisian atau conditioning. Nah, ketika masuk ke proses pengondisian ini dibagi menjadi dua, yaitu large filling dan small filling. Kalau large filling itu dia masuknya ke first dressing, kalau small filling dia ke second dressing. Nah, dari first dressing dia masuk ke picking dan ke proses selanjutnya. Kalau second dressing itu dia bisa masuk ke picking, kemudian dapat menjadi serat kami sedang dan serat kami pendek. Selanjutnya, nah, kalau picking tadi dia masuknya ke spreading, kemudian setting, drawing 2 kali, cutting 2 kali, dan sudah masuk ke proses spring spinning. Kalau setelah kami sedang tadi dia ke perminyakan, opening, mixing, cutting, sampai ke spinning juga sama kayak yang picking tadi. Kemudian kalau dari serat kami pendek, dia dari cutting sampai ke spinning. Itu pembuatan kami. Selanjutnya akan disebut serat poliakrilat merupakan serat yang dibuat dari polimer akrilonitril yang disintesis dengan cara polimerisasi adisi. Di dalam perkembangannya untuk menaikkan daya serap terhadap zat warna, pembuatan serat poliakrilat merupakan campuran akrilonitril dengan polimer yang lain, misalnya vinil asetat atau vinil klorida. Polimer yang terdiri dari 2 atau lebih polimer menyusunnya disebut kopolimer. Sifatnya yaitu daya serap bersifat hidrofob. Yang kedua, misdirecting 1-2%. Yang ketiga, efek panas, tahan panas sampai 150 derajat Celcius. Yang keempat,
elastisitas cukup baik, tahan kusut. Yang kelima, kimia, tahan terhadap asam, kurang tahan alkali. Selanjutnya, pembakaran, tidak mudah terbakar, tidak meneruskan pembakaran. Selanjutnya, stabilitas dimensi, tidak mengerukut dalam pencucian. Selanjutnya, kekuatan 2-4 G atau diner, dalam keadaan basah 2G atau diner. Selanjutnya, mulur sekitar 35%. Nah, berikut merupakan gambar dari morfologi serat poliakrilat. Nah, yang bagian ini merupakan penampang melintang, sedangkan yang ini merupakan penampang memanjang dari serat poliakrilat. Di sini juga ada tabel perbandingan dari sifat-sifat serat poliakrilat. Pertama, sifatnya penampang melintang. Akrilan memiliki penampang melintang yang berbentuk kacang, sedangkan krislan bulat, orlon berbentuk tulang anjing, zefron berbentuk bulat. Untuk suhu lengket, dari akrilan sampai zefron memiliki suhu 210 sampai 235 derajat Celcius. Karakteristiknya terlihat dalam penyetrikaan. Untuk sinar dan cuaca, dari akrilan sampai zefron juga memiliki sinar dan cuaca yang sangat baik. Karakteristiknya baik untuk gorden. Selanjutnya ada kekuatan tarik kering. Untuk akrilan, krislan, dan orlon memiliki kekuatan tarik kering 2,0 sampai 2,6. Sedangkan zefron memiliki kekuatan tarik kering 3,5 sampai 4,2. Karakteristiknya bisa dilihat dari kekuatan rendah sampai sedang, sangat baik dibuat pakaian. Untuk kekuatan tarik basah, untuk akrilan, krislan, dan orlon memiliki kekuatan tarik basah 1,6 sampai 2,1. Untuk zefron tidak diketahui dan karakteristiknya memiliki kekuatan basah yang baik. Sifat MR. Akrilan, krislan, dan orlon memiliki MR 1,0 sampai 1,5. Sedangkan zefron memiliki MR 1,5 sampai 2,5. Karakteristiknya cepat kering, mudah menghilangkan kotoran, wash and wear. Sifat asam. Untuk akrilan, krislan, orlon, dan zefron memiliki sifat tahan asam yang baik. Kemudian basa dari akrilan, krislan, orlon, dan zefron juga memiliki sifat terhadap basa yang sama, yaitu tahan alkali lemah. Karakteristiknya dapat dicuci. Nah, selanjutnya ada pembuatan benang poliakrilat secara umum. Karena secara khusus atau menjurusnya belum diterangkan. Berikut proses pembuatannya. 40 bagian persulfat sebagai katalisator dan 80 bagian natrium bisulfat sebagai pengaktif dilarutkan dalam 94 bagian air suling pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian setelah 2 jam, 16 bagian dicampurkan akrilonitril 90% dan 10% monomer etilena ditambahkan perlahan-lahan sambil diaduk. Polimer poliakrilonitril yang dimodifikasi dengan monomer lain mengendap dengan berat sekitar 60.000. Polimer yang diendapkan kemudian disaring, dicuci, dikeringkan, dan dilarutkan kembali dalam pelarut untuk pemintalan yang sesuai, misalnya dengan dimetil formamida atau dengan konsentrasi larutan 10-20%. Kemudian larutan tersebut dipanaskan dan disemprotkan melalui sel pemintalan yang dipanaskan. Medium penguap yang dipanaskan seperti udara, nitrogen, atau uap dialirkan berlawanan dengan arah perjalanan filamen untuk menguapkan pelarut. Filamen dalam keadaan panas ditarik sampai beberapa kali dari panjang semula dengan cara melewatkan filamen tersebut melalui jarum yang dipanaskan. Oke, sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.